Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi-lagi gue mau ngebahas masalah hasil autopsi dari adik saya, Trio Fauki Firdaus. Dimana pada tanggal 27 Juli 2021 hasil autopsi itu disampaikan ke keluarga melalui Zoom meeting oleh pihak Dinkes DKI yang dihadiri oleh Kemenkes RI, perwakilan dari Komnas KIPI, Komda DKI, dan banyak pesertanya, di mana pihak keluarga hanya 3 orang. Tapi dari pihak dokter, termasuk dokter yang mengautopsi, yaitu forensik RSCM ya, itu hadir sekitar 25 orang atau lebih pada Zoom meeting itu. Oke, hasil autopsi yang dibacakan adalah bahwa almarhum Trio Fauki Firdaus yang diautopsi mulai dari tanggal 24 Mei 2021 dinyatakan dengan hasil autopsi yang berisi tidak memiliki komorbid apapun. Tidak memiliki komorbid apapun. Tidak terkena serangan jantung, tidak juga gagal paru, tidak juga ada penyakit apapun. Lalu ada flek hitam di bagian paru yang mereka katakan tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Saat kami bertanya, pihak keluarga mulai bertanya. Saya bertanya pada dokter forensik RSCM. Berarti murni karena vaksin AstraZeneca? Mereka menjawab, saya tidak bisa berkata itu akibat vaksin. Loh, kenapa? Karena kami tidak menemukan jejak vaksin. Loh, aneh. Padahal almarhum disuntik itu 5 Mei 2021. Dulu Komnas KIPI, Dinkes DKI, Komda DKI meminta autopsi dengan alasan mereka kekurangan bukti rekam medis dari almarhum Trio, sehingga dibutuhkan autopsi untuk hasil akhir, gitu loh, untuk mendapatkan bukti. Sungguh mengherankan. Saat sudah diautopsi, ternyata tidak ditemukan penyakit apapun dan komorbid apapun. Mereka masih tidak mau mengakui bahwa pemicunya adalah vaksin AstraZeneca. Sungguh mengherankan, bukan? Sungguh aneh, janggal, penuh tanda tanya. Terus saat mereka berstatement bahwa memang dari awal kami sudah sampaikan, ini adalah suatu autopsi yang hasilnya tidak akan pasti. Loh, kenapa kalian waktu itu minta autopsi dan bilang butuh autopsi untuk mengetahui hasil yang pasti sebagai langkah terakhir? Sungguh aneh. Di situ keluarga sangat kecewa. Ibu saya menangis histeris. Dia berkata, tolong akui, ini sudah jelas karena vaksin. Tapi para instansi itu, para dokter itu masih tidak mau mengakui dan berkelit. Saat Vika ditanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab? Mereka pun berbelit, mencari 1000 alasan. Mereka tidak bisa menjawab siapa yang akan bertanggung jawab akan hal ini. Padahal sudah jelas hasil autopsi mengatakan tidak ada komorbid, tidak ada serangan jantung,
tidak gagal paru, tidak ada penyakit lainnya, ada flek hitam di paru yang tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Lantas, saya ingatkan lagi, almarhum meninggal setelah disuntik AstraZeneca pada 5 Mei 2021 dan meninggal 6 Mei 2021. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Almarhum dalam keadaan sehat walafiat. Lantas, saat autopsi sudah dibacakan dan tidak ada komorbid, kalian masih beralasan ini tidak bisa dikaitkan dengan vaksin, bla 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 dan bla. It's bullshit. Nurani kalian sudah mati. Saya rasa nurani kalian sudah mati. Ingat, profesi dan kejayaan, kekayaan tidak dibawa mati. Lalu selain itu, saya sudah coba menyampaikan aspirasi saya di banyak tempat, di sosial media terutama. Facebook, Instagram, Twitter. Banyak hal yang saya lakukan. Saya mention banyak dokter. Saya tantang dokter untuk berdiskusi terbuka. Saya sampaikan aspirasi saya melalui YouTuber yang dibantu oleh Babe Aldo. Saya mendapat banyak support dari masyarakat untuk mengungkap kebenaran. Kenapa? Karena pemerintah mencoba membungkam kami dengan secarik kertas yang bermaterai dan berisi konteks bahwa keluarga dilarang menyebarluaskan hasil autopsi kepada pihak lain. Baik di sosial media, kepada rekan wartawan. Ada apa? Bukankah kalian meminta autopsi demi kepentingan masyarakat umum? Dengan alasan itu makanya keluarga setuju. Sekarang saat hasil otopsi sudah ada, kami sudah menunggu lama untuk hasil otopsi tersebut. Kalian malah mencoba membungkam kami dan meminta kami untuk diam. Setelah beberapa video, beberapa foto saya share di Instagram, di Twitter, akhirnya banyak masyarakat yang message ke saya, menyampaikan juga aspirasi mereka yang selama ini mereka tidak berani untuk bicara. Kenapa? Karena mereka takut disanksi. Akhirnya saya sampaikan, saya mencoba menyampaikan aspirasi mereka. Mulai dari Pasuruan, yang ternyata banyak orang meninggal setelah divaksin. Bahkan security bertubuh kekar pun bisa meninggal akibat vaksin. Lalu ada masyarakat Jakarta yang mengadukan kepada saya bahwa mereka dipaksa untuk vaksin, padahal mereka tidak mau. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena ada embel-embel bahasa bahwa jika kalian tidak mau divaksin, nakes akan mendatangi kalian. Bukankah itu suatu tindakan paksaan? Kemana sekarang moral bangsa ini? Di mana kata keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Ya, mungkin masyarakat akan bisa menilai dari hasil autopsi adik saya yang menyatakan tidak ada komorbid, tidak terkena serangan jantung, tidak COVID, tidak gagal paru, dan ada flek hitam di paru yang tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Lalu, pemicunya apa? Karena dia meninggal kurang dari 24 jam setelah menerima suntikan vaksin AstraZeneca pada 5 Mei di GBK Jakarta Selatan dan meninggal 6 Mei. 6 Mei. Ingat itu. Kalian harus berani bicara jujur. Masyarakat harus tahu yang sebenarnya.
Jangan kalian tutupi. Jangan kalian tutupi. Allah Maha melihat. Suatu saat kejujuran akan datang. Keadilan akan datang. Dan kalian akan mendapatkan balasan. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sekian video dari saya. Semoga hal ini menjadi pelajaran untuk masyarakat. Semoga hal ini menjadi informasi yang berharga untuk seluruh masyarakat. Dan semoga para tenaga medis yang berjuang keras tidak rusak citranya hanya akibat kebohongan-kebohongan petinggi-petingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.